Komisi 9 DPR RI mengundang pengurus besar IDI dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Informasi selengkapnya akan disampaikan Glory Nata langsung dari gedung DPR. Glory, apa saja yang dibahas dalam RDPU antara Komisi 9 dan PBID pada sore hari ini? Komisi 9 DPR RI mengundang kembali pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar di gedung DPR RI, dan saat ini RDPU sedang berlangsung. Yang tadi dalam pembukaan RDPU ini, Ketua Umum IDI yang baru yaitu Adip Kumaydi menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam RDPU pertama yang dijadwalkan pada tanggal 29 Maret 2022 lalu. Dan juga tadi Adip Kumaydi ini membahas mengenai struktur organisasi IDI dan juga membahas mengenai kode etik serta tugas, peran, dan juga fungsi dari IDI sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2014. Dan agenda sidang pada sore hari ini adalah membahas mengenai evaluasi kegiatan IDI selama ini. Dan juga Komisi 9 DPR RI ini meminta agar IDI dapat menjelaskan penyebab utama perberhentian secara permanen Dr. Terawan dari anggota IDI. Dan memang seperti yang kita ketahui pada tanggal 25 Maret 2022 lalu, IDI secara resmi memberhentikan Dr. Terawan sebagai anggota dari IDI, dan alasan utamanya adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik kedokteran yang dilakukan oleh Dr. Terawan sejak tahun 2013 lalu terkait dengan praktik kedokteran cuci otak atau brainwashing yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Wahyu. Dengan Kevin Egan, Glory, lalu apa komentar Komisi 9 terkait dengan pemecatan Dr. Terawan ini, dan kemudian apa jawaban dari PBID ketika ditanyakan oleh Komisi 9? Ya Wahyu, hingga saat ini hingga saat ini RDPU yang digelar oleh Komisi 9 terhadap PBID masih tengah berlangsung, dan tadi sendiri sesuai dengan yang kita amati dari pihak Komisi 9 mempertanyakan kepada PBID terkait dengan apakah benar selama ini Dr. Terawan mempromosikan diri atau secara berlebihan terkait dengan praktik kedokterannya, karena dari pihak Komisi 9 sendiri menilai tidak ada yang salah dengan praktik kedokteran yang dilakukan oleh Dr. Terawan hingga saat ini. Dan juga tadi kami menyoroti pernyataan yang dikeluarkan oleh Irma Suryani dari anggota Komisi 9 fraksi Nasdem, menyatakan bahwa seharusnya PBID ini tidak memecat anggotanya secara seenaknya, melainkan harus mensupport para anggotanya, dan juga Komisi 9 meminta agar pihak dari anggota Komisi 9 ini dapat segera merevisi Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang mana dalam pernyataannya PBID menyatakan bahwa alasan utama pemecatan atau pemberhentian secara permanen dari Dr. Terawan dari IDI adalah karena promosi dari vaksin Nusantara yang terlalu berlebihan. Dan hingga saat ini pun kami masih menunggu hasil dari rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi 9 terhadap PBID. Dan juga jika kita merujuk pada SK MKIK yang dikeluarkan oleh IDI pada 25 Maret 2022 lalu, memang dari IDI sendiri secara resmi sudah memberhentikan secara permanen Terawan dari anggota IDI. Namun hingga saat ini izin praktek dari Dr. Terawan sendiri masih berlaku hingga tahun 2023. Namun setelah 2023, IDI menyatakan bahwa tidak dapat memperpanjang surat izin praktek dari Dr. Terawan. Sementara demikian, Kevin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya, Glory Nata langsung dari gedung DPR Jakarta.